Sahabat DM, kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang baru saja aku alami kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kejadian horor ini terjadi saat aku menjenguk tante dari salah satu temanku yang lagi sakit dan opnam di salah satu rumah sakit di Surabaya. Saat itu kira-kira jam 6:30 malam ya. Jadi aku sama beberapa temanku itu ada acara kumpul-kumpul di salah satu rumah temanku, yaitu si Doni. Di situ ada aku, Irma, Nia, dan Doni. Nah, masih ada beberapa teman yang kita tunggu saat itu ya, termasuk si Lydia. Karena Lydia itu kemarinnya itu udah ngomong sama aku lewat WA gitu ya, kalau dia tuh juga mau datang. Dan gak biasanya si Lydia ini telat, biasanya dia tuh duluan gitu. Itu sudah aku telepon kira-kira 5 kali lah, gak diangkat. Lalu aku kirim WA 2 kali, juga gak dibales. Kira-kira 15 menit 20 menit kemudian si Lydia ini nelpon. Jadi suaranya itu agak nangis gitu, sedih gitu ya. Bilang, aku sepertinya gak bisa ikut ngumpul deh, aku pulang. Loh, kok kamu pulang? Emang kamu dari mana? Aku tanya kan. Aku dari rumah sakit. Tanteku sakit, di rumah sakit gak ada yang nungguin. Jadi ini aku tuh pulang dulu. Nanti malam aku akan ke rumah sakit nungguin tanteku. Jadi gak bisa ikut ngumpul-ngumpul. Udah selesai Lydia tuh nelpon, aku ngomong sama teman-teman ini. Nah, si Doni ini bilang, ya udah deh kita batalin dulu. Soalnya ada temen yang lagi kesusahan kan ya. Ya udah kalau gitu kita tengok yuk. Nah, tapi si Nia ini nggak mau ikut. Udah, singkat cerita, aku, Doni, Irma, kita bertiga pergi ke rumah sakit. Itu rumah sakit bangunan kuno ya di Surabaya ya. Ya memang terlihat serem dan aku juga baru 1 kali datang di rumah sakit tersebut. Nah, sampai di rumah sakit tuh kita langsung naik ya, karena tadi aku sudah WA ke Lydia di lantai berapa, di kamar berapa. Jadi udah kita langsung masuk rumah sakit, naik pakai lift ke lantai 3. Udah setelah naik ke lantai 3 ada suster di situ, lalu kita laporan ya. Kita pengunjung, kita mau jenguk, udah diarahkan. Itu lurus, lalu belok ke kanan, udah kamarnya di daerah situ. Nah, karena si Lydia ini tadinya ngomong kalau tantenya ini kan stroke, jadi gak bisa bergerak, gak bisa ngomong. Jadi aku langsung ketok-ketok pintu, aku buka, aku bilang permisi. Aku lihat di pinggir ranjang itu ada seorang wanita yang duduk. Jadi setelah kita buka pintu itu sebelah kanan ada kamar mandi. Terus setelah depan kamar mandi agak ke sana sedikit tuh ada meja, lalu baru ranjang pasien itu. Ini ada seorang wanita itu duduk di situ. Dia nengok terus senyum sama aku. Di belakangku ini si Irma. Aku langsung jalan duduk ke sofa. Karena aku pikir wong baru ada saudaranya, mungkin saudaranya ya lagi duduk di situ, ya sudah aku duduk di sofa dulu. Sedang si Irma langsung menuju ke ranjang, itu ngusap-ngusap kakinya si pasien. Saat si Irma ini ngusap-ngusap kakinya pasien itu ya, kan gak ada respon apa-apa karena stroke itu. Dia berbalik ke aku gitu, dia tanya, stroke ya gitu. Iya, aku bilang. Irma duduk di sebelahku, kayaknya nanti aku pulang saja deh itu. Kalau keramaian juga kasihan itu. Mau pulang sama si Doni, jadi biar diantarin si Doni dulu gitu. Nah, si Doni ini habis nutup pintu itu dia berdiri.
Terus ngeliat aku tuh senyum gitu. Dalam hatiku, kenapa Doni kok aneh gitu kan. Nggak biasanya senyum-senyum kayak nggak jelas gitu. Terus dia deketin aku bilang, jangan lupa berdoa ya. Aku mau pulang sama si Irma. Kamu perlu ini enggak? Sambil nunjukin itu rosario, salib. Ya si Doni ini kan Katolik ya. Aku ketawa, kamu bercanda aja itu. Udah akhirnya Doni sama si Irma pulang. Nah, aku deketin ke sisi samping kanan ya, karena aku masih lihat si wanita ini ngusap-ngusap tangannya itu, pasien itu, sama pundaknya. Sebelah kiri itu diusap-usap. Nah, aku berjalan menuju ke sisi kanan ranjang. Juga penasaran sama si wanita ini siapa gitu. Aku tanya pelan gitu, maaf, saudaranya ya tante gitu. Iya, ngeliatin aku, terus senyum sedikit gitu. Jadi si wanita ini pakai baju kainnya yang kain tipis gitu ya, kain tipis licin gitu, warnanya putih, terus ada bunga-bunganya coklat gitu. Itu model kebaya. Nah, bawahannya itu kayak rok panjang, itu warna coklat, rambutnya itu sepundak. Terus tetap ngusap-ngusap pundaknya gitu, sama apa ya, seperti setengah mijit-mijit tangannya gitu ya, kayak tangannya kayak digenggam. Jadi yang satu tuh genggam tangan, yang satunya tuh ngusap-ngusap gitu. Nah, aku lihat tuh si pasien, tantenya si Lydia ini kok matanya tuh ngeluarin air mata. Jadi aku ambilin tisu gitu di meja, aku usap. Kok nangis gitu, seperti nangis gitu. Ya aku bilang pelan-pelan gitu, tante jangan sedih, cepat sembuh kok ya, semangat gitu. Emang sudah sepuh sih tantenya itu ya, kira-kira sekitar umur hampir 70 lah ya. Itu sampai kira-kira jam 10 mungkin ya. Aku liatin Lydia kok belum dateng, kan katanya malam mau dateng kan. Aduh, aku mau ke toilet, cuman aku kan gak enak kalau pakai toilet pasien, jadi aku harus turun di lantai 1. Nah, akhirnya aku keluar kamar, aku menuju lift, aku turun ke lantai 1. Keluar dari lift, aku jalan menuju toilet. Begitu aku buka pintu toilet, itu ada wanita yang katanya saudaranya tadi di dalam kamar, padahal kan aku tinggal itu. Waktu aku jalan keluar dari kamar itu dia masih posisi duduk. Nah kan kaget aku, kok tiba-tiba ada di dalam kamar mandi. Dia lagi cuci tangan gitu di wastafel. Tapi cuma ngeliat aja gitu sama aku tuh, ngeliat terus senyum. Udah, terus dia masuk ke salah satu kamar mandi di situ. Udah, aku nggak terlalu pikiran apa-apa ya. Jadi udah, aku selesai cuci tangan, aku keluar lagi mau naik ke lantai 3 lagi kan menuju kamar. Oh ya bener, aku liatin nggak ada, sudah nggak ada. Jadi setelah aku ngeliat kalau di kamar tersebut memang nggak ada si wanita tersebut, ya sudah, aku pikir memang bener yang di kamar mandi tadi dia. Mungkin lewat jalan mana gitu ya, lebih cepat gitu ya. Udah nggak berapa lama si Lydia datang. Ya aku bilang, aku pamit, aku mau pulang. Akhirnya aku pulang. 5 hari kemudian aku dikabari kalau si tantenya Lydia ini meninggal. Dan singkat cerita, aku datang ke rumahnya si Lydia ini. Si Lydia nangis. Aku masuk, aku datang, aku duduk gitu ya di ruangan dalam gitu, nemuin si Lydia. Nah, saat aku duduk di ruang dalam itu ya sama Lydia itu ya, itu kursinya tuh deket gitu ya, lurus sama kamar tantenya. Ya di meja itu tuh ada foto. Aku lihat kok sepertinya mirip orang yang katanya saudaranya itu malam-malam yang di rumah sakit yang sama aku itu. Terus aku tanya sama si Lydia itu foto siapa gitu. Berdua itu, oh itu anak angkat tanteku tapi sudah meninggal. Oh langsung pucet ya aku ya.
yang bener gitu. Sudah meninggal. Iya, udah meninggal, udah lama sekali. Udah bertahun-tahun lalu gitu meninggalnya. Aku tuh masih nggak percaya gitu. Boleh ya aku lihat ya Lydia sebentar gitu. Boleh gitu kata Lydia. Ya udah, aku jalan aku lihat gitu. Iya, wajahnya itu mirip-mirip yang aku lihat. Cuman kalau di foto itu kelihatan lebih tegas gitu ya. Jadi saat aku lihat yang di rumah sakit itu, lihat sosok bener seperti manusia kita gini, cuman gimana sih bilangnya tuh kayak hambar gitu ya. Lebih jelas yang di foto dari lekuk-lekukan wajah gitu ya. Udah aku letakin, terus si Lydia ini tanya, kenapa emang? Enggak, gini, soalnya waktu sebelum kamu datang, inget ya waktu itu aku nemenin tante kamu itu yang malam itu tuh ada salah satu saudaramu yang waktu itu aku tanya, katanya memang saudaramu itu datang, wajahnya itu yang ada di foto itu. Jadi dia tuh kaget, yang bener gitu. Iya bener, aku tuh lihat. Ngapain kalau aku nggak lihat sampai konfirmasi, mau lihat fotonya kan, mau lihat foto tuh kan aku mau memastikan bener nggak gitu wajah yang aku lihat itu. Nah di saat aku ngobrol gini, itu si Doni sama Irma datang. Nah aku tanya Irma, waktu kita jenguk di rumah sakit, itu kamu lihat nggak di dalam kamar itu ada wanita yang duduk di pinggir ranjang? Nah si Irma ini bilangnya nggak lihat, nggak ada. Si Doni ini cuma manggut-manggut gitu ya dengerin aku ngobrol sama si Irma sama si Lydia. Don, aku tanya, Don, kalau kamu lihat nggak? Si Doni ini bilang kalau dia lihat, tapi memang itu bukan manusia. Aku tahu dari awal, makanya aku suruh kamu berdoa. Nah itu aku baru tahu si Doni itu, aku kira kan bercanda gitu kan, jangan lupa berdoa gitu. Memang si Doni ini kan punya apa ya, kayak dibilang indigo, mungkin juga indigo kali ya. Jadi dia katanya dia ya, itu dia bisa nyembuhin orang yang kerasukan. Terus dia kalau pergi ke suatu tempat itu dia bisa kayak flashback gitu ya, apa yang terjadi di tempat tersebut dahulunya itu dia bisa lihat seperti itu. Nah aku bilang sama si Doni ini, lah kok kamu nggak bilang? Ya aku pikir kamu nggak lihat. Jadi si Doni ini ngirain aku tuh nggak lihat. Terus si Doni tanya ke aku, emang kamu lihat dia seperti apa sosoknya? Terus aku buru-buru ngambil foto tuh, aku liatin ke Doni, ini yang aku lihat. Terus si Doni, iya memang sosok yang menyerupai dia. Nah di saat kita ngobrol berempat ini ya, si Lydia itu tiba-tiba cerita kalau itu namanya itu Fitri, dia anak angkatnya tantenya, jadi diasuh gitu ya dari bayi. Nah setelah umur 16 tahun dia masuk SMA itu, dia mulai nakal anaknya. Jadi pacaran sana sini, nggak sekolah bener gitu ya. Malah pacaran sama suaminya tantenya itu. Jadi ayah angkatnya itu dipacarin, selingkuh sama ayah angkatnya. Sampai tantenya ini ngalamin depresi lah ya, malu gitu. Singkat cerita, akhirnya itu cerai. Nah setelah cerai sama tantenya Lydia ini, si Fitri ini tinggal sama mantan suami tantenya. Jadi selingkuh sama ayah angkatnya sendiri. Beberapa tahun kemudian mantan suaminya ini meninggal. Nah yang paling tragis itu si Lydia dengar sendiri kalau Fitri itu bilang, nggak akan ada yang bisa mengalahkan ilmu pelet yang aku pakai untuk melet suamimu. Jadi Fitri itu bilang ke ibu angkatnya seperti itu. Itu Lydia dengar. Itu bikin tantenya itu sakit hati sampai akhirnya Fitri itu meninggal sakit-sakitan ya, terus meninggal. Itu tantenya nggak mau memaafkan. Nah saat tantenya ini belum jatuh sakit,
Tantenya ini sering mengalami mimpi buruk. Jadi datengin si Fitri itu. Nah 1 tahun yang lalu itu tantenya baru bisa memaafkan. Terus akhirnya masang fotonya Fitri itu. Sebetulnya tantenya ini sayang sekali sama anak angkatnya Fitri ini. Jadi apapun yang diminta si Fitri itu dikasih, kan memang nggak punya anak sama suaminya ini. Mungkin si Fitri ini masih merasa ada hutang di dunia yang belum terselesaikan, mungkin ya. Jadi dia mungkin ada niat mau betul-betul taubat minta maaf ya ke tantenya ini, tapi keburu meninggal. Makanya kenapa waktu di rumah sakit itu ya, aku lihat tuh tantenya Lydia ini matanya mengeluarkan air mata seperti nangis saat dipegang sama sosok wanita itu. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan hal buruk, selagi nyawa masih ada di tubuh dan punya kesempatan untuk meminta maaf dan bertaubat, harus segera. Karena jangan sampai kita meninggal, kita masih punya beban yang belum lunas. Sedang andai kita disakiti, dizolimi, lebih baik kita ikhlas, kita maafkan, jangan sampai kita memendam dendam. Itu sih.